ngantuk dikit ya Pak Budi ya. Jadi supaya ya masa saya nggak boleh ngantuk sih. Ngantuk dikit lah sebelum ini pasukan Santana laporan ini nanti kan saya nggak boleh ngantuk kalau ada laporan. Ya. Pindah. Jadi di sini a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala berkata Azhar setelah tadi kemarin kan Nabi Ibrahim melarang Pak sama niku sesat. Jadi digituin ya. Pangeran sampean itu keliru. Cara ibadah sampean itu enggak jelas. Saya ini diberi ilmu yang sampean enggak dikasih. Sampean ikut saya, nanti sampean tak tunjukin jalan yang lurus biar enggak tersesat gitu. Kan gitu ya. Jangan menyembah setan gitu. Setan itu sama Allah durhaka banget. Ayo ikut saya Pak. Ya tentu dengan bahasa yang baik ya. Karena Nabi Ibrahim itu orangnya sangat lembut. Dengan bahasa tutur kata yang luar biasa baik. Tapi ya sebaik apapun tutur katanya, sebaik apapun metode pendekatannya, kalau memang tidak ada jatah iman, tidak dibukakan pintu hidayah oleh Allah, ya susah. Apa jawab bapaknya kepada Nabi Ibrahim? Di sini disebutkan qala arogibun anta, lele Ibrahim. Kamu itu berarti masuk golongan orang yang benci an alihati terhadap Tuhan-Tuhan kami. Nah, jadi kalau ilahun kan satu Tuhan gitu, tapi alihati berarti apa? Tuhan, Tuhan. Banyak. Nah, kalau dibilang banyak berarti ya memang mereka tidak hanya mengaku satu Tuhan. Atau ya mungkin seperti yang kemarin sudah kita pelajari bareng, mereka ngaku satu Tuhan, yang lain itu hanya untuk dilaksanakan. Atau gini loh, Dulur, kalau konsep ketuhanan itu kan memang harus didampingi ya di dalam merumuskan konsep ketuhanan itu. Kalau enggak ya kebablasan. Misalnya Allah menciptakan seorang manusia tanpa bapak. Nah, mungkin di awal kaum Nasrani ya percaya hanya Allah Tuhannya. Tapi begitu Allah menciptakan seorang manusia tanpa bapak, lalu ketika Nabi Isa mendampingi, ya mereka tetap menuhankan Allah. Walaupun saat itu mereka lihat sendiri Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, bisa membuat makhluk, dan lain sebagainya. Tetapi karena ada bimbingan di dalam merumuskan konsep ketuhanan, yakni bimbingan dari siapa? Nabi Isa. Kamu jangan menyembah aku, sembahlah Allah. Dialah Robbi wa Rabbukum, kan gitu di depan itu. Maka manusia pun meskipun melihat begitu hebat kemukjizatan Nabi Isa, tetap saja menyembah Allah. Tetapi setelah ditinggalkan Nabi Isa sekian lama gitu ya, maka kemudian mulai berubah, melihat Nabi Isa itu yang lahir tanpa bapak, mukjizatnya bisa menghidupkan orang mati, membuat akhirnya bergeser kepada menuhankan Nabi Isa, tanpa meninggalkan juga tetap menuhankan Allah. Jadi harusnya gitu, dia tidak kemudian meninggalkan Allah. Nah inilah bentuk kenapa dalam bertuhan itu perlu dibimbing, karena kalau nggak dibimbing ya melenceng kayak gitu. Sama dengan orang-orang yang mungkin di masanya Nabi Muhammad SAW itu, orang-orang Mekah itu, dia percaya bahwa Allah lah Tuhan, tapi dia tetap, mereka ingin ada wasilah, ada perantara untuk bertuhan itu. Masa Tuhan nggak kelihatan? Ya biar khusyuk itu ada semacam simbolisasi dalam bentuk patung yang bisa diraba, bisa dilihat, biar khusyuk katanya. Kan gitu. Nah kalau kita lihat, misalnya sekarang kita kayaknya ada Asmaul Husna ya. Asmaul Husna itu kan 99 nama, bukan nama ya, tapi disebutkan di situ asmaun, nama. Nama-nama ini kan mewakili sifat-sifat dan kewenangan Allah. Misalnya yang maha suci,
yang maha membuat, yang maha merusak, kan ada juga itu. Yang maha adil, yang maha segala macam. Lah mungkin ya, karena di dalam bertuhan waktu itu tidak ada bimbingan, mungkin bukan karena tidak adanya nabi, tapi kadang jarak antar nabi satu dan nabi yang lain, rasul satu dengan rasul yang lain, itu kan jaraknya ratusan tahun, beberapa generasi, sehingga terjadi distorsi dan deviasi. Nah, itu yang kemudian mungkin ya, distorsi substansi ajaran, kemudian deviasi sisi ideologinya, akhirnya orang kemudian, oh berarti ada Tuhan yang namanya Ar-Rahman, ada Tuhan yang namanya Ar-Rahim, ada Tuhan yang namanya Al-Malik. Kan gitu. Makanya kan dalam beberapa kepercayaan itu ada yang kemudian dewa perusak, ada dewa pencipta, ada dewa Amor. Dewa Amor itu apa? Dewa cinta. Mungkin di situ kan ada yang apa? Ya, selain yang maha pengasih itu yang maha mencintai, kayak itu kan ada. Nah, mungkin itu dirupakan dalam bentuk sosok sendiri, padahal dalam Islam itu adalah sifat-sifat Tuhan yang maha segalanya gitu. Nah, kalau bertuhan tanpa dibimbing ya akhirnya melencengnya kayak gitu. Makanya saya dan sampean ini bersyukur mendapatkan bimbingan di dalam bertuhan, di dalam beragama, di dalam beribadah. Mahal itu. Karena kalau nggak kebablasan nanti, termasuk di dalam hal menerjemahkan perintah-perintah Allah itu dalam manifestasi kehidupan sehari-hari. An alihatina, kata si Azar kepada Ibrahim. Tuhan-Tuhan kami, banyak berarti. Apakah kamu tidak suka, wahai Ibrahim? Rohibun, tidak suka. La in lam tantahi, sungguh jika kamu tidak berhenti. Berhenti dari apa? Berhenti dari mendakwahkan Tuhan satumu itu. Berhenti dari menghina Tuhan-Tuhan kami. Sebenarnya Nabi Ibrahim tidak menghina ya, tetapi menunjukkan fakta. Misalnya, Pak sama lo kenapa kok menyembah lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir. Ini kan kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, bahkan juga wala yughni anka syai'an. Dan juga tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dalam hal apapun. Ini kan seolah menghina. Padahal sebenarnya Rasul Ibrahim hanya menunjukkan fakta supaya menjadi pertimbangan buat bapaknya dan kaumnya untuk berpikir ulang, rethinking. Loh kok nyembah kayak gitu? Nyembah itu ya Tuhan yang benar-benar ya mendengar, ya melihat, ya berkuasa atas segala sesuatu. Nah ini patung yang kamu sembah gerak tidak bisa apa-apa. Nanti akan dibuktikan oleh Nabi Ibrahim kan, bagaimana mereka benar-benar tidak berkuasa. Tapi itu dianggap sebagai penghinaan terhadap local wisdom, tradisi. Maka la ilam tantahi, jika kamu tidak berhenti dari menghina Tuhan-Tuhan kami, kemudian menyerukan kamu ngajak aku ini, kalau kamu nggak berhenti, la arjumannaka, sungguh aku akan merajammu. Wahjurni malian, dan aku akan ngusir kamu. Jadi wahjurni dari kata hajaro. Ya, hijrah. Artinya wahjurni berarti disuruh pergi, suruh minggat. Diusirlah. Jadi kamu nanti tak rajam. Dirajam itu dulu dilempari batu sampai mati. Dirajam, dilempari batu. Nanti kalau nggak kayak gitu diusir. Malian ke tempat yang jauh sekalian. Jangan balik. Kamu bukan anakku kamu. Nah, makanya kan kapan hari itu saya pernah ngajak sampean untuk memahami tentang keluarga biologis dan keluarga ideologis. Keluarga biologis itu ya keluarga yang sifatnya ikatannya itu adalah ikatan karena darah atau nasab atau ikatan pernikahan, munakahah. Nah, buat Nabi Ibrahim, bapaknya diajak bukan hanya sekedar keluarga biologis, tapi menjadi keluarga
ideologis. Tapi sebaliknya responnya si Azar, bapaknya Nabi Ibrahim, merasa bahwa loh Ibrahim kamu itu anakku, artinya keluarga biologis toh. Tapi kok kamu ngolok-ngolok ideologiku, ngolok-ngolok agamaku, berarti kamu bukan anak ideologiku ini. Ya sudah, wah jur nih, ya kan? Tinggalkan aku, minggato kamu, malian ke tempat yang jauh. Kamu bukan anakku, minggato. Waduh, diusir. Dan memang akhirnya Nabi Ibrahim pergi ya, tapi nanti setelah peristiwa dibakar itu. Setelah peristiwa pengrusakan patung itu. Tapi memang akhirnya Nabi Ibrahim pergi. Kala Nabi Ibrahim pun berkata ketika diancam sama bapaknya, yang namanya bapak ya tetap bapak. Semusyrik apapun ya tetap bapak. Nabi Ibrahim di sini memberi kita contoh bahwa serusak atau semusyrik apapun orang tua, kita tidak boleh durhaka, artinya tidak boleh membentak, membenci. Tetap kita harus berbuat birrul walidain, bertutur kata yang sopan, dan berbuat baik. Kalau musyrik, satu-satunya larangan hanyalah tidak mengikuti mereka. Tuh. Tapi yang lain tetap. Makanya Nabi Ibrahim kemudian qala berkata, ya Ibrahim, ya salamun alaika, salam sejahtera atasmu Bapak. Muga-muga selamat gitu ya. Orang enggak kayak orang Jawa gini. Muga-muga selamat beda. Kalau itu kan intonasinya beda itu ya. Muga-muga selamat beda. Itu kan malah intonasi dia memang ngomong muga-muga selamat tapi intonasinya itu sambil muga-muga gak selamat. Aslinya ngono Jawa gitu. Kan gitu ya. Intonasinya beda. Tapi kalau ini salamun alaika ini salam sejahtera selamatan atasmu, benar-benar doakan Nabi Ibrahim ini. Bahkan dilanjutkan dengan sa'astaghfiru laka rabbi. Aku akan tetap memintakan ampun untuk Tuhanmu kepada Tuhanku Bapak. Nanti akan diceritakan ternyata kemudian akhirnya memang karena Nabi Ibrahim dilarang sama Allah, akhirnya memang berlepas diri, nanti Nabi Ibrahim juga berlepas diri. Nah itu nanti kita akan pelajari betapa rentannya ikatan itu kalau hanya sekedar keluarga biologis. Keluarga yang benar-benar dengan ikatan paling kuat adalah keluarga ideologis. Dan lebih kuat lagi kalau keluarga itu dua ikatan itu, baik keluarga ikatan biologis, ikatan ideologis, dan yang satu lagi, ikatan sosiologis. Yang isi lah. Biologis artinya memang ikatan darah, kalau ideologis ikatan akidah, kalau ikatan sosiologi itu ikatan jamaah. Ini siapa yang merumuskan itu? Gue. Ya, jadi gitu. Nah, sehingga diajak seperti itu. Tapi tetap Nabi Ibrahim ingin mendoakan innahu kana bi hafiyan. Karena Bapak, kenapa aku mintakan ampun kepada Allah? Kenapa aku tetap mendoakan sampean selamat? Karena Gusti Allah saya itu kan gitu. Pangeran saya itu sama saya itu hafian. Baik banget loh ya Allah. Bener loh Pak, sampean kalau mau ikut saya itu enak. Tuhan saya itu baik, nggak kayak Tuhan sampean. Ini gitu tuh. Tuhan sampean lo ngasih manfaat apa? Wala yughni anka syai'an. Jangankan yughni anka. Wong yasma' ilaika, yubsir ilaika saja nggak bisa. Gitu loh. Apalagi yughni angka, memberi manfaat kepadamu. Lah, Tuhanku ini beda, Bapak. Tuhanku ini hafian di sini sebutnya. Hafian. Sangat baik. Ya, tapi kita aja misalnya, nggak usah jauh-jauh dulu ya. Kita aja sekarang itu kadang sulit menemukan baiknya Allah. Kalau orang yang ambisinya nggak habis-habis itu kan gitu ya. Karena kepengen uang 10 juta, meskipun punya 1 juta, ya nggak bisa nemukan kebaikan Allah. Alhamdulillah ya Allah sudah dikasih 1 juta, nggak bisa. Karena yang diinginkan berapa? 10. Nah, di kantong atau di rekening ada 10 juta. Nggak bisa kemudian, ya Allah engkau baik banget, sudah ngasih 10 juta. Nggak, yang diinginkan 100 juta. Nah, orang sudah punya 100 juta di rekening, oh dikit banget sih. Nah, karena yang dipandang yang 10M enggak selesai yang dipandang Raffi Ahmad. Jadi melihat bahwa
Tuhan itu maha baik, itu ya diawali dari sisi syukur gitu. Dan saya juga harus belajar itu meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam itu dengan cara apa? Yaitu tadi merasakan nikmat yang Allah berikan. Masuk kamar mandi, mulai dari bangun tadi malam. Maka alhamdulillah bersyukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, Maha Suci Engkau, ya Allah. Alhamdulillah sembah sujud syukur kami, puji syukur kami kepadamu, ya Allah, yang telah menghidupkan aku setelah memafatkan aku. Wafat itu maksudnya tidur. Bersyukur dulu. Begitu masuk kamar mandi, berbicara doa lagi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal nanti doa kencing, doa ya udah. Itu bisa kencing dengan baku. Kan gitu suaranya ya. Lali kadang misalnya, itu juga perlu disyukuri. Begitu syukur ada air. Coba kalau habis BAB terus nggak ada air, gimana rasanya? Ya kan? Iya. Pernah nggak sampean sedang habis BAK atau BAB terus airnya macet gitu? Mau keluar nggak bisa, teriak di dalam gitu. Nah dikasih air, alhamdulillah. Ya kan? Kalau sama dia. Terus kemudian setelah itu keluar kamar mandi, habis itu atau mandi dulu, setelah mandi sholat duha, diberi mau dan mampu sholat duha, alhamdulillah. Setelah itu berpakaian, lu sama dua pakaian, banyak orang yang nggak punya pakaian. Setelah itu kemudian di meja sudah tersedia sarapan, alhamdulillah. Banyak orang yang pagi nggak sarapan berangkat becak sampai akhirnya meninggal di becaknya kan karena nggak sarapan. Kalau harus becak. Dan alhamdulillah juga ternyata ada istri yang menyajikan. Banyak akhirnya ya Allah, ternyata Allah itu hafiyan ya. Gitu. Wa atazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi. Asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyan. Dan aku akan menjauhkan diri darimu. Benar ya sudah Pak, memang kalau Bapak memang ngusir saya tak pergi, tidak apa-apa wis. Saya akan minggat. Minggat dari apa? Ya dari anta, dari engkau. Dan wa ma tad'una min dunillah. Dan dari apa yang kalian sembah. Supaya saya tidak diikut-ikutkan Allah nanti. Tidak diikutkan jadi golongan sampean. Tidak mau saya. Sampean nyembah yang lain gitu. Maka sampean ngusir saya ya sudah Bapak, saya tak pergi, saya tetap akan doakan sampean, saya akan tetap baik sama sampean tapi saya akan pergi. Pergi dari sampean dan juga dari apa yang sampean sembah. Aku akan tetap wa'ad'u rabbi, aku akan tetap menyembah dan menyeru kepada Tuhanku saja. Asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyan. Dan mudah-mudahan aku tidak kecewa dengan berdoa kepada Tuhan. Maksudnya apa? Ya tidak kecewa dari menyembah Allah, termasuk dari mendoakan sampean nanti. Mudah-mudahan dikabulkan lah sama dapat hidayah. Kan gitu ya. Falamma a'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi. Dan ketika Nabi Ibrahim sudah minggat pergi dari bapaknya untuk ke tempat yang jauh dan pergi dari apa yang mereka sembah selain Allah, wa wahabna lahu ishaq wa yaqub. Lalu kemudian dianugerahi oleh Allah putra bernama Ishak. Dan dari Ishak inilah kemudian sampai keturunan Yakub. Dari Yakub ini kemudian keturunan 12 suku bangsa Israel itu. Termasuk di dalamnya ada Yehuda, ada Benyamin, ada Yusuf, ya kan? Itu. Makanya jangan heran kalau sekarang orang-orang Bani Israel itu selain pinter-pinter juga ganteng, cantik. Nabi Yusuf itu Bani Israel loh. Iya, ganteng, cantik. Itu sudah sejak dulu. Jadi dari jalur Ishak, ya dari jalur Ishak yang Nabi ini siapa Nabi dari jalur Ishak. Yusuf segala macam itu dari jalur Ishak. Termasuk Nabi Musa, termasuk Nabi Isa itu dari jalur
Ishak, Yakub itu. Sementara Nabi Ismail jalurnya sangat sedikit kalau yang menjadi nabi sampai ngumpul di kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Wa kullan ja'alna nabiyan, dan kami jadikan masing-masing mereka sebagai nabi. Wa wahabna lahum min rahmatina, dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami. Wa ja'alna lahum lisana sidqin 'aliyya, dan kemudian kami jadikan juga dari anak keturunan Nabi Ibrahim itu menjadi buah tutur kata yang baik. Maksudnya Pak, menjadi cerita buat generasi-generasi selanjutnya. Memang benar akhirnya ya. Setelah kemudian dari keturunan Nabi Ishak sampai ada Yakub, ada ceritanya sendiri ketika ketemu Nabi Musa misalnya. Ya kan? Tapi sebelum Ishak, Nabi Ishak ini, sebelum Nabi Ishak ini ada banyak itu ya, keturunan dari Nabi Ishak ini. Dan ketika kemudian Nabi Musa sampai kemudian Dawud, Sulaiman itu kan turunannya semua. Sampai kemudian Nabi Isa alaihissalam. Semuanya oleh Allah diberi karunia menjadi tutur kata yang baik, sebuah tutur apa? Cerita, best practice, lesson learn. Lesson learn, pelajaran yang bisa diambil. Best practice apa? Praktek-praktek terbaik seorang hamba yang ada dalam kisah-kisah para nabi dari keturunan Yakub tadi itu. Ya. Kemudian wadkur fil kitabi Musa. Jadi yang dimaksud sidqin aliyah itu adalah tadi itu. Best practice, lesson learn. Pelajaran yang bisa diambil dari praktek-praktek terbaik hamba-hamba mulia dari keturunan Ishak dan Yakub. Wadkur, dan ceritakanlah Muhammad fil kitabi Musa, di dalam Al-Quran ini tentang kisah Nabi Musa. Dan itu nanti kisah Nabi Musa ini akan menjadi kisah paling banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Innahu kana, kenapa sih begitu? Karena Nabi Musa ini innahu kana mukhlason. Karena Nabi Musa ini termasuk orang yang disucikan. Wa kana rasulan nabiyya, dan selain disucikan dia juga menjadi rasul. Selain menjadi rasul dia juga menjadi nabi. Dan peristiwa yang dialami Nabi Musa banyak sehingga layak untuk diceritakan sebagai apa? Sebagai ibrah. Kalau tadi saya sebut sebagai lesson learn atau pelajaran yang bisa dipetik dari apa? Dari best practices, dari praktek-praktek terbaik para nabi, para rasul dari keturunan Ishak dan Yakub. Oke, sampai di situ. Monggo kalau ada yang mau dinyatakan atau ditanyakan silakan. Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Ini insya Allah hari ini ada 2 agenda. Agenda pertama adalah agenda Santana yang insya Allah bersih-bersih dengan Karang Taruna se-Kota Denpasar di sungai namanya Taman Pancing. Kemarin korban yang paling banyak juga di situ. Lalu kedua, insya Allah hari ini nanti ada kunjungan Ibu Menteri, istrinya Menteri Agama ya. Iya tak? Ya ini saya kan di sini nggak tahu apa-apa ini. Ini nanti yang nemui juga ibu-ibu ini. Saya diberitahu katanya mau ada, ya gitu aja. Mudah-mudahan semua sehat, semua dulur dimanapun berada. Alhamdulillah, yang penting tetap ngaji semangat. Dan setiap hari kita mendapatkan ibrah, setiap hari kita mendapatkan pelajaran dari Allah untuk kita jadikan sebagai pedoman hidup kita. Kalau dalam nanti habis gini doanya gini tuh. Allahumma rahamna bil Quran, kan gitu ya. Allah rahmatilah kami dengan Quran. Waj'alhu lana imaman. Ya, jadikan Quran ini sebagai driver imam. Wa nuron, dan cahaya, wahudan, dan petunjuk. Maka ibrah yang kita dapat di setiap kisah, ayo kita jadikan imam, ayo kita jadikan hudan, ayo kita jadikan nuron dalam hidup kita. Semoga bermanfaat, berfaedah. Allahumma rahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim.
Amin. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma ihtina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma dafa'na al-bala' wal wafa' wa al-muslimin. Rabbana najina wa lana sa'alina. Rabbana ma nafaktubna ma syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana. Rabbana la tahmilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna. Wa bi'udhu bika min al-jaddi syaitan wa bika min al-yadhi. اللهم تعالى نبوة برحمتك اللهم زلنا رحمة بيد القدر انتر وتتر رحمتك اللهم اغفر لنا صبرا وثبت من المحسن اللهم فاتر السماوات والعالم الغيب والشهادة أعوذ بك من شر نفسي شر الشيطان شر أعوذ بالله من شر البلاء والقدر الشقاء والغداء اللهم صل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم من الله بدر الصدور مسلم ببادنا الله كل شيء أنا رب العزة مسؤول سلام الله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa rahmah. Allahumma وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. Amin. Ya Allah, kamilah manusia